Assalamualaikum. Hai, perkenalkan aku Dita ya, yang insya Allah akan menemani kalian every week dengan isu-isu milenial terkini di podcast Formal. Yeay! Jadi, pada episode perdana kali ini, Formis bakalan cerita tentang, bukan cerita sih, lebih ke bahas tentang aplikasi chat terkini, apalagi kalau nggak WhatsApp, atau yang sering kita sebut dengan WA. Nah, for your information, Formis bakalan cerita tentang sejarah singkat pendirian WA ini. Berawal dari Bapak Jan Koum dan Pak D. Brian Acton yang menyadari kalau App Store akan menggebrak industri aplikasi di dunia. Dan saat ulang tahun Bapak Koum yang ke-33 di tanggal 24 Februari 2009, resmi mendirikan WhatsApp Inc. di California. Lalu pada tahun 2014, Facebook mengakuisisinya dengan 19 juta dolar loh. Harganya itu sekitar 20 miliar rupiah pada tahun itu. Wah, gede gak sih? Oke, lanjut ke tahun 2018, Bapak Koum keluar dari perusahaannya sendiri karena terjadi perbedaan pendapat antara Bapak Koum dengan Tuan Zuckerberg. Langsung saja, nggak usah lama-lama lagi, di sini ada seseorang yang akan menemani saya dan nggak bisa dilewati deh. Oke, langsung aja. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan. Oke, kenalin aku Safira. Aha. Nama panjang ya, nama lengkap. Safira Faiz Indarti. Dan apa lagi? Mungkin Apanya? sekarang kegiatannya sibuknya ngapain gitu? Baru lulus November kemarin. Kemarin. Terus jadinya masih istirahat, kabut-kabut, nggak tahu ngapain. Masih di rumah ya? Iya. Scroll apa gitu? Oke. Dari apa namanya? Yang jadi aku bisa panggilnya Mbak Fira. Iya. Tapi kalau di sini kita biasanya pakai Formis dan Formas ya. Jadi Formis buat cewek, Formas buat cowok. Jadi aku panggilnya Formis Fira, enggak apa-apa ya? Oke. Langsung. Menurut Formis Fira sendiri nih, yang terfikir pas dengar adanya kebijakan privasi itu gimana sih? Pertama kali itu kan kayak ada pop up-nya tuh di di WhatsApp tuh. Nah, dari situ tuh aku kayak agak gimana ya? Ini tuh apaan kok kita harus setuju atau nanti, kalau gitu cuma pilihnya nanti terus setuju sama close itu kan. Awalnya tuh 2 kali tak close. Aku kayak nggak ngenotis banget gitu. Kemudian pas buka Twitter kok rame. Nah, terus nangnya aku baca-baca, pas muncul lagi aku coba baca di inti pembaruan. Nah, di situ tuh aku nangkepnya baru di WhatsApp bisnis. Kayak, ini cuma buat WhatsApp bisnis kayak gitu. Tapi ternyata pas baca-baca lagi, ternyata tuh ngefek ke kita juga gitu loh yang pakai WhatsApp biasa yang nggak pakai bisnis kayak gitu. Tuh, tapi ujung-ujungnya tetap pengen setuju sih. Karena udah setuju berarti. Ya, tapi bukan berarti aku menyetujui apa yang dengan kebijakannya ya. Cuma daripada nggak bisa dipakai karena banyak yang bilang nggak bisa dipakai. Kalau misalnya nanti atau nggak setuju tuh lama-lama hapus katanya aku gitu. Makanya itu simpang siurnya kayak gitu. Nah, dari jadi kan kalau pendapatnya Formis Fira sendiri kan awalnya dapat pop up terus di close 2 kali tapi endingnya setuju gitu. Udah baca gitu. Awalnya dikira bisnis ya buat WA bisnis aja tapi ternyata WA biasa juga gitu. Nah, dari yang kita dapatkan membaca beberapa kebijakan privasi ini ada kejanggalan kan pas kalian baca itu kan. Iya. Beberapa kejanggalan itu yang aku ringkas ya dari bagian informasi yang Anda sediakan. Aku bacain ya poinnya. Itu di poin data transaksi dan pembayaran. Itu berisi tentang kami menggunakan layanan kami yang dimasukkan untuk pembelian atau transaksi keuangan lainnya. Kami memproses informasi tambahan tentang Anda, termasuk akun pembayaran dan informasi transaksi, informasi akun, dan transaksi pembayaran mencakup informasi yang diperlukan. Misalnya, informasi tentang metode pembayaran, detail pengiriman, dan jumlah transaksi. Kayak, apa ya, pas kita ngirim bukti gitu, misalnya habis belanja, terus ngirim bukti kan kayak dibaca gitu, naik rekeningnya, detail pembayaran, kayak bener-bener gimana gitu kan habisnya. Terus di sini ada yang pengen ada ditambahkan nggak? Sebenarnya tuh dari awal udah kayak ini sih, di WA itu
sekarang itu tuh data kita tuh udah dibaca sama algoritmanya. Nah itu tuh kejadian ada temanku, dia tuh nge-SS ngirim ke aku. Jadi di chatnya itu tadi itu nyebut tentang kayak nyebut nama resto kayak gitu. Nah itu jam 6 sore, jam 6 lebih 8 menit dia buka IG, itu tuh ada iklan resto ini tadi kayak gitu. Nah jadinya kayak ini berarti sebenarnya kita tuh data kita tuh chat kita udah dipakai kayak gitu. Udah mulai terjadi gitu ya beneran. Di YouTube juga kan banyak gitu. Ternyata temunya Promis Vera sendiri udah kena gitu kan. Bahaya sih. Apalagi yang di poin informasi pengguna, mencakup aktivitas Anda menggunakan layanan kami setelah layanan. Terus lagi itu masalah uangnya itu transaksi kayak gitu terus tuh pasti udah pada dibaca. Nah, udah sama apa namanya? Baterai, lokasi, sama jenis HP yang kita pakai. Wah, beneran sih. Tapi emang dari beberapa kejanggalan itu ada beberapa poin yang semoga positif gitu. Kayak apa namanya? Di bagian pesan-pesan Anda yang kami menawarkan enskripsi end to end. Itu kan katanya semoga aja ini beneran gitu loh. Enskripsi end to end-nya tuh masih ada gitu loh, nggak dihapus. Kan ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya enskripsi end to end tuh nggak berlaku habis ini. Tapi yang di kebijakan itu kan masih ada poin itu ya. Semoga aja poin itu masih berlaku gitu loh. Nah, untuk enskripsi, bukan enskripsi end to end sih. Nah, poin ini dari beberapa poin plus minus dari kebijakan WA yang baru ini, gimana tanggapan Miss Vira secara pribadi? Jadi kayak dari tadi yang ada plusnya ada minusnya gitu. Mungkin kalau dari sisi plus minusnya sendiri, ini ya, aku belum menemukan plusnya untuk aku itu apa, cuma kayak kelihatannya tuh ini minusnya, minus semua kayak gitu. Emang. Karena aku beberapa kali udah nonton kayak film dokumenter gitu tentang sosmed kita yang kita pakai sehari-hari itu ternyata nggak sejujur itu gitu. Kayak mereka tuh nunjukin apalagi yang inskripsi end to end. Inskripsi end to end. Itu tuh kayak cuma buat nenangin kita. Sebenarnya tuh datanya di sana tuh dipakai tetap aja gitu ya. Kayak diperjualbelikan kayak gitu. Ngeri pokoknya. Kayak kita chatan apa gitu ya. Di sana tahu padahal itu kan nggak semua chat kita kan penting. Nggak semuanya penting gitu loh. Mem. guyonan. Iya sih, apalagi kan apa namanya? Sekarang itu malah di HP temanku ada kan yang WA yang nggak versi asli, yang WA MOD. Ya itu yang mut-mut itu. Itu udah ada iklannya malah di dalam WA-nya temanku. Ada beberapa iklan udah muncul di pas kan kayak pop status kan ada pop-up-nya di atas. Itu ada beberapa iklan kayak di IG gitu loh. Kan kayak buka step kan ada iklannya, tapi di itu udah ada. Wow. Di WA-nya. Yang mereka mod kan ya tapi MOD. Kan aku kaget gitu loh. Kok udah ada. Enggak nutup kemungkinan kan kalau tapi itu ada yang dijelasin kan di 8 kebijakan baru itu nggak ada iklan katanya. Iya. Cuma emang bisnis tuh kayak punya kita yang private tuh bisa dibisnisin gitu loh. Jadi kita kayak ada transaksi yang pakai semua kayak aku pakai WA bisnis, kamu WA bisnis. WA biasa. Nah, aku dan jajaran timku tuh bisa tahu gitu loh. Kayak aku pas chattingan sama kamu, yang lainnya juga tahu kayak gitu. Ya itu yang di peraturan bagian bisnis ya benar-benar. Aku juga baca. Kayak tambah makin ngerian pakai WA bisnis gitu kan. Apalagi kan misalnya kita nggak pakai, tapi pas chattingan sama admin all shop ya, admin all shop yang otomatis kan mereka pakainya WA bisnis tuh. Nah, chatan kita kan pasti ya bisa gitu loh dibaca dari akunnya kita meskipun nggak pakai WA bisnis. Transaksi kita kan juga ya nomor rekening mesti kelihatan lah ya. Kalau transfer. Apalagi kan sekarang kayak semua orang tuh kayak WA gitu. Semua orang rata-rata dari kan kecil udah gantiin dulu kan masih menang SMS gak sih? Tahu. Kita kan kayak udah dari SMS naik ke WA gitu loh kayak. Jadi WA tuh kayak udah paling krusial gitu kayak
kalau di HP gak ada WA tuh nggak mungkin gitu loh, pasti ada Pasti. gitu loh, nggak mungkin gak Saya ada. kayak, oh kok nggak ada WA sih? Pakai apa? Sistemnya tuh kayak ini loh. Tahu kan yang 3 gede-gede ini, IG, WA, Facebook. Kan mereka satu company ya, satu Facebook itu. Jadi tuh kayak merasa dibuat kita sebagai user itu dibuat ngerasa ketergantungan. Kayak pertama Facebook dulu, siapa sih yang nggak punya Facebook ya? Mulai anak-anak sampai bapak-bapak itu kayak punya semua gitu. Nah, mulailah si Facebook ini gayet-gayet IG, WA. Jadi kayak kita harus di HP tuh harus ada gitu loh. Aplikasi yang sekarang lagi in tuh kayak dianu sama Facebook gitu. Jadi kayak diambil, setelah itu dibuat sama. Serupa dengan Facebook sendiri. Yang isinya rata-rata iklan. Nah, apalagi sekarang IG udah berubah jadi Shopee gitu kan. Kayak Shopee. Iya, jadi Shopee. Oke. Lanjut ke WA, kenapa jadi IG? Oke. Jadi untuk kesimpulannya emang seperti itu ya. Kita itu pengguna internet tuh emang nggak ada yang aman sih. Pinter-pinteran kita gitu kan. Emang dari awal saya daftar kan emang butuh data gitu. Siapa sih yang nggak butuh? Kan mereka juga butuh data untuk database-nya mereka gitu kan, dari nama, tempat tanggal lahir mungkin, alamat rumah kayak gitu-gitu kan butuh emang. Tapi kayak kalau semakin kesini merembet kemana-mana, kayak data transaksi lah, yang info apa lah, kayak lokasi juga gitu, kayak terlalu, kalau sampai terlalu inti kan juga nggak baik gitu. Itu tuh, ini aku baru rewatch film ini lagi tuh tadi pagi. Judulnya, aku nggak apa-apa sebut film ini di sini. Namanya tuh The Social Dilemma. Udah pernah nonton belum? Belum. Itu dokumenternya Netflix. Bisa dilihat mungkin. Nah, di situ tuh dijelasin bagaimana data kita itu dipakai bekerjanya dan efeknya ke kita tuh kayak apa. Kayak kelihatannya tuh udah diceritain di film. Di dokumenter itu diceritain data kita tuh kayak kita ngerasa nih, dataku apa sih, yang penting nggak ono kayak gitu kan. Tapi sebenarnya itu data kita dibuat untuk forecasting. Buat forecasting tuh kayak ngeramal prediksi ke depan kita. Dibuat kayak gitu. Jadi kayak kamu sekarang itu sedang perlunya kayak, soalnya kayak kayak lagi konsumtif banget, lagi belanja gini. Nah, ntar tuh beberapa minggu kemudian bakalan muncul semacam algoritmanya di sosial media kamu, itu bakalan muncul kayak barang yang kamu cari pas minggu ini kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Dia tuh mainin kayak tahu apa habis beli ini pasti beli ini. Nyari apa kebutuhannya udah ada gitu. Dan itu nggak cuma ke sisi konsumtif kita, tapi ke psikologis kita juga. Kayak apanya contoh? Kok jadi ini bahas ke sosmed ya, tapi ini bisa ngefek sih mungkin ya. Ya kita kan nggak ada yang tahu. Mungkin WhatsApp ya bisa jadi. Kan bisa buat pembelajaran kayak pandangan. Ya nggak tahu kan ke depannya WhatsApp gimana. Bisa jadi kayak gitu juga atau gimana kan. Nah, apalagi udah data WhatsApp ketika dipegang Facebook, maka yang jadinya tuh kayak ini nanti bakal jadi data keroyokan. Nanti nggak apa sih, kan penggunanya emang banyak gitu loh. Jadi kayak kan siapa sih yang nggak mau jadi yang megang data yang WA itu, siapa nggak mau. Ini tuh ada yang di film itu dijelasin juga bahwa sekarang tuh sumber daya yang lagi masuk ke bisnis banget itu bukan minyak, bukan apa ya, kayak bisnis kalau paling gede kan minyak ya. Nah sekarang tuh udah digeser data kita. Nah data kita ini data kita bisa dipakai untuk mempengaruhi psikologis. Yang dikasih contoh di film ini tadi itu tentang politik sebenarnya. Nah kayak semama kamu dukung paslon 1, nah ketika kamu tuh ditayangin itu, terus kamu lihat, terus ini kayak sistemnya di sosmed tuh ngasih kamu itu terus. Jadi itu kamu kayak kayak kebentuk gitu loh pikiran kamu. Oh jadi tuh benernya tuh si paslon itu kayak gini. Nah itu kayak dokter sekarang
Itu kejadian juga sebenarnya di negara lain tuh udah ada yang kayak gitu sih. Jadi pakai politik juga. Jadi sorry ya ini Facebook tuh udah dipakai buat alat politik di satu negara. Jadi kayak kamu beli HP. Oh, itu tuh pengalaman. Enggak. Mesti aku diceritain di filmnya di Social Dilemma ini tadi. Kamu beli HP, di situ tuh langsung diinstalin Facebook ini tadi. Itu dari pemerintahannya sana tuh kayak udah kayak gitu loh, kayak sejauh itu masih. Kayak aplikasi udah bawaan gitu, udah ada Facebooknya. Kalau seumpama nggak ada pun diinstalin sama yang jual kayak gitu. Jadi lu semacam apa ya? Kayak sosmed kan kalau kita kan pilihan ya mau milih mau pakai apa kayak gitu. Nah kalau di negara itu kayak kamu harus punya Facebook gitu loh. Ya, kayak Google gitu ya, wajib ada. Ya sih. Tapi emang kalau misalnya sekarang HP sekarang kan emang kayak gitu ya loh. Udah ada otomatis gitu kan. Aplikasi yang in sekarang tuh udah langsung auto ke download sendiri jadi bawaan gitu. Mau dihapus nggak bisa. Biasanya tuh di nonaktifkan gitu kan. Oke. Dari film sosial The Social Dilemma. Terus satu lagi itu ada ini rekomendasi aja sih sebenarnya. Enggak apa. Sama judulnya The Great Hack. The Great Hack. Itu juga dari Netflix. Di Netflix juga. Sebenarnya film-film kayak gitu tuh awalnya aku kayak nggak aware, kayak nggak penting gitu. Terus ada temen yang nyaranin tonton, please tonton banget biar kamu tuh nggak pegang HP terus. Paham. Ya, aku pegang HP-nya biar tahu hal lain gitu. Ngeri juga akhirnya ya agak diet sosmed juga itu perlu sih. Tapi kalau diet WA asli nggak bisa. Nggak bisa. Kayak semuanya sekarang pakai WA. Penting gitu loh. Tapi bakalan kegeser nggak sih gitu loh? Kayaknya sih nggak tahu. Udah banyak kayak yang ngasih rekomendasi pakai ini gitu. Yang utama sekarang keangkat itu aplikasi yang dari Bapak Kom sendiri kan udah keluar terus beliau bikin aplikasi lagi ya aplikasi itu. Bisa disebut nggak sih ini Pak? Di Signal. Jadi banyak banget orang yang rekomendasi ganti WA ke Signal gitu loh. Tahu kan yang biru sama kayak biru. Aku belum download sih. Cuma aku juga nggak kok. Masih belum ada. Ntar dulu deh. Tapi sekarang tuh ramenya kayak gitu. Ganti Signal gitu, ganti Telegram. Tapi kan emang kalau Telegram kan dari zamannya pandemi gitu kan, banyak orang yang punya Telegram. Iya. Oke. Jadi makasih banget ya Mbak. Iya sama-sama. Itu tadi apa namanya? Perbincangannya itu seputar kok bisa ngomong. Jadi apa namanya? Kesimpulannya Oke. Makasih banyak ya Farmispira untuk menemani kita semua memberikan informasi gitu, pendapat seputar WA ini, kebijakan WA dan lain sebagainya, sampai memberikan rekomendasi film itu juga lumayan sih, biar ada tontonan sekaligus pembelajaran gitu dari film ini. Untuk waktunya terima kasih banyak. Jangan suka-suka ya kalau misalnya aku minta tolong lagi. Iya, boleh. Oke, makasih. Dadah. Sama. Oke. Farmas dan Farmis sekalian. Oke. Farmas dan Farmis semuanya gimana. Emang semua hal yang berhubungan dengan internet itu harus benar-benar hati-hati ya. Karena dari awal kita daftar itu emang kan dari nama, kayak data-data kita itu harus lengkap gitu loh, biar jadi ACC gitu. Di ACC dari nama, tempat tanggal lahir, kayak rumah juga, nomor telepon itu. Kita daftar WA kan juga pakai nomor telepon biar punya WA gitu. Jadi dari awal kita daftar itu kan udah ada data gitu, minimal dulu. Terus pas ada kebijakan lagi, nambah lagi, disuruh ngapain gitu. Nambah lagi. Dan itu tuh memang tergantung dari kitanya gitu loh. Kita kita tim langsung setuju aja, atau tim yang baca dulu baru setuju, atau enggak gitu langsung dikularin gitu, nggak dibaca, nggak disetujui. Tapi ada baiknya mulai dari sekarang mungkin, sebelum perkembangan ini semakin pesat gitu loh. Kita sebagai anak muda kan biasakan untuk literasi gitu loh. Literasi dibaca dulu lah minimal gitu. Paham nggak paham dibaca dulu. Pokoknya kan nanti ada sedikit lah poin yang kita ngerti kan secara
garis besarnya tuh ternyata kayak gini gitu loh. Oke, untuk tips-tipsnya gitu loh, biar kita nggak sampai terjerumus ke aplikasi-aplikasi yang aneh gitu, kayak apa namanya internet ini kan banyak gitu ya. Jadi untuk tips-tipsnya kita bisa buat password yang kuat gitu. Passwordnya itu bisa panjang, terserah pokoknya yang jangan huruf mulu gitu, jangan angka atau jangan ada yang berhubungan dengan nama kita kalau bisa. Kalau bisa ya kan biar datanya tuh nggak bisa di apa namanya nggak gampang gitu loh dipecahinnya. Terus bersihkan riwayat. Kalau misalnya kalian cari-cari sesuatu di internet gitu kan pasti ada tuh bekas-bekas jejak kalian gitu tuh dihapus semuanya kalau bisa ya biar nggak ketahuan. Kalian habis buka apa, hayo? Biar nggak ada yang tahu, cuma kalian aja sama yang ngelihat. Jangan asal memberikan izin kayak tadi. Misalnya kalau Vira tadi kan yang di sini cerita kalau misalnya awal dari privacy kebijakan privacy tadi kan apa muncul dari pop up gitu ya itu disetujui atau enggak atau nanti itu dibaca dulu ya kalau bisa jangan langsung asal setuju enggak lah harus dibaca dulu biar kita tahu isinya apa sih tadi pemberitahuannya terus terapkan enskripsi itu bekerja dengan mengacak segala sesuatu yang kamu kirim melalui jaringan maksudnya itu kayak biar enskripsi itu biar kita sama orang yang kita tuju aja gitu loh yang tahu nggak sampai orang lain atau pihak-pihak yang lainnya. Terus jangan berlebihan di chatting, kayak isinya kita itu pas chattingan tuh dijaga mungkin ya dari sekarang kayak lebih gak ada guyonya, tapi gak suka aslinya, tapi ya gimana gitu loh. Harus benar-benar jaga chatting. Kalau misalnya pengen lebih aman ya ngobrol lagi mungkin ya, balik ke zaman dulu pakai merpati, surat-suratan bisa. Terus hapus iklan. Pemblokiran iklan mirip dengan pemblokiran pelacak. Kalau misalnya ada iklan kan pasti ada tanda X tuh yang di pojok itu langsung di X aja kalau misalnya gitu, nggak gitu ada kan mungkin lebih mahal emang ya kalau misalnya nggak apa misalnya kita bayar buat free iklan itu loh free ads itu kita bayar tapi ya beberapa orang mungkin bisa tapi beberapa orang kan nggak bisa jadi ya caranya tuh pinter-pinteran lihat tombol X aja gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Tadi adalah pembahasan tentang WhatsApp. Ada apa dengan WhatsApp? Yaitu tadi. Terima kasih. Dadah.